pada hakikat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allahi. Rawahul Bukhari. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kami diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi atau mengucapkan syahadatain bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan mengerjakan sholat juga membayar zakat. Manakala mereka mengerjakan semuanya, maka kami menjaga darah mereka dan harta benda mereka, kecuali hak-hak yang berkaitan dengan Islam. Kemudian disabar mereka serahkan kepada Allah. Hubungan mengucapkan syahadatain dengan keimanan, para ulama berpendapat. Satu, Imam Al-Ash'ari. Selesai membicarakan soal hukum, baik hukum akal, hukum syara maupun hukum adat yang menjadi referensi dalam ilmu tauhid. Sekarang di dalam hukum syara yang pertama adalah actionnya, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nekatkeun abdi kalawan ma'rifat jeung tasbih an kana saestuna kalakuan la ilaha teu aya deui pangeran illallah amin Gusti Allah. Asyhadu jeung nekatkeun abdi anna Muhammad karena saya sudah menerima Muhammad Rasulullah utusan Allah. Jadi belum sah, walaupun dia sudah beriman bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat, para ulama itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka untuk menjadi muslim harus mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak mengucapkannya, belum diakui sebagai pribadi muslim. Penguatan hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan pertahanan dari agresi orang kafir itu katakan bahwa diperintah untuk melawan
sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni wa ma minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis Umar menyatakan penguatan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah pembuktian manusia itu masuk menjadi seorang mukmin, sehingga dalam perang maka sudah berhenti, jangan terus dibunuh ketika ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kita jaga darah mereka di Uhud, kita jaga harta mereka walau illa bihaqqil Islam, dengan hak-hak yang bertalian dengan Islam. Bagaimana kalau itu hanya sebuah refleksi dari rasa takut atas kematian? Dia mengucapkan dua kalimat syahadat wajar aja karena dia ingin panjang umur, tidak mau dibunuh. Maka wahisabuhum 'ala Allah, perhitungan yang lainnya kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi perang itu lagi asik-asik perang dengan senjata yang lengkap, dengan postur tubuh yang kuat, juga posisi lagi menguntungkan. Di atas kertas perang itu harus menang, maka pedang ini melesat dan beberapa orang kafir terbunuh. Ada yang mau dihempas dengan pedang, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ganti pedang itu dengan rangkulan kasih sayang. Kenapa? Karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang menjadi alasan kenapa harus mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pribadi muslim yang berhak diperlakukan dan berhak dirinya memiliki atau menerima perlakuan sebagai muslim dari teman-teman muslim yang lain. Terus hubungan mengucapkan syahadat gaib dengan keimanan. Para ulama berpendapat, satu Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi atau Muhaddiqin berpendapat bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan syarat sahnya iman. Ulama jumhur memberikan penjelasan kepada pendapat Imam Al-Asy'ari dan
walaupun mengucapkan syahadatain tidaklah termasuk kepada orang yang beriman dan tempat kembalinya di akhirat adalah neraka. 2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengucapkan syahadatain adalah setengah dari iman, karena iman dan syahadatain merupakan rangkaian zahir dan batin. Ada dua. Pertama adalah urusan yang berkaitan dengan sisi kemanusiaan. Keterjagaan hak milik, kelulusan keturunan tidak boleh diganggu, hartanya, darahnya, ketenangannya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah respon dari manusia. Seperti diantaranya yang telah kita pelajari bahwa seorang mukmin tidak boleh mengolok-olokkan kepada mukmin yang lain. Seorang mukmin harus tegas dan benar mengenai keturunannya dan bagaimana reproduksi harus tegas dan jelas dengan adanya nikah. Ini seorang manusia memperlakukan manusia lain, tentu manusia hanya dapat tahu dengan kasat mata atau dengan indera. Mata melihat, telinga mendengar. Maka kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bagaimana manusia yang lain tahu dia adalah seorang mukmin untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan perlakuan. Maka bagaimanapun mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah mutlak, harus dilakukan, terlepas apakah dia beriman hatinya atau tidak. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat itu menjadi modal atau menjadi penting bagi seorang untuk dinyatakan sebagai mukmin, sebagai muslim di dunia oleh manusia. Dia akan mendapatkan hak kepemilikan dan waris. Itu juga harus ada pernyataan Islamnya. Dia harus berumah tangga dan salah satu syaratnya adalah harus Islam. Itu juga bagian yang harus dipahami, diketahui oleh seorang manusia. Dan manusia hanya bisa tahu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hatinya tidak beriman, alias ondo, alias munafik, dohirna sigalinya tapi batinna mantep, maka itu bisa dinyatakan di hadapan Allah dia bukan sebagai seorang mukmin, tetapi di hadapan manusia dia adalah seorang mukmin. Memahami mukmin kepada seorang itu adalah mukmin untuk mukmin yang lain bisa memperlakukan sebagai pribadi mukmin. Dan bagi Allah, mukmin benar versus Allah, ya Allah yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
setengah dari iman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat ada versus Allah, ada versus manusia. Versus Allah adalah bukan hanya lisan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu, nekatkeun abdi, bukan hanya diucapkan. Lain ucapkan abdi karena syahadat asyhadu, tapi asyhadu nekatkeun sebuah i'tiqad. Di akhirat kalau munafik ya tidak akan dikirim untuk masuk surga, tetapi dia adalah digiring untuk masuk siksa neraka-Nya Allah. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, 2 ulama Al-Asy'ari dan Al-Maturidi bahwa di dunia dia hanya sebagai mukmin, tidak boleh diperlakukan sebagai kafir. Kalau dalam hatinya beriman juga, maka di akhirat dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau tidak, dia tetap bukan mukmin di hadapan siapa? Allah. Kalau hatinya beriman tapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya bagi manusia tetap aja dianggap bukan seorang muslim. Kenapa? Ya karena tidak ada yang bisa dipegang di hadapan Allah. Allah itu Allah yang akan maha mengetahui. Tapi kalau memang Allah menghendaki menerima, ya itu kalau memang jadi kalau memang dia itu hatinya beriman tetapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah lah yang tahu. Tapi bagi kita tetap dia bukan seorang apa? Mukmin. Terus Pasal ketiga, syahadat munjid. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk menjadi orang yang beriman tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan syahadatain, karena masalah keimanan bukan masalah zahiriyah melainkan masalah hati atau kejiwaan. Oleh karenanya, di dalam mengucapkan syahadatain harus pula dijiwai dengan benar. Syahadatain yang dijiwai secara benar ini disebut syahadat munjid. Syahadatain ini pula lah yang akan menyelamatkan kehidupan umat manusia di akhirat. Adapun yang dimaksud dengan syahadat munjid adalah syahadatain yang disertai dengan 1. Makrifat, hati mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah. 2. Iqtian, hati menerima bertuhan kepada Allah dan menerima perrasulan Nabi Muhammad. 3. Qaul, hati menerima seluruh ajaran Allah dan Rasulnya sehingga menjadi pedoman hidup. 4. Lafaz atau materi kata yang diucapkan harus bahasa Arab, tidak dapat diganti dengan bahasa yang lain sekalipun bahasa penggantinya sama maknanya. di sini banyak sekali yang memanfaatkan bahwa dalam mengucapkan syahadat itu harus ada saksinya. Maka banyak kemudian umat Islam disyahadatkan lagi di hadapan seorang imam. Itu persoalan yang harus kalian tegas jelas mengerti. Maka tolong dipertegas dulu ya, mengenai mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi kita ini apakah harus bersyahadat lagi atau tidak? Di
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berkaitan dengan kewajiban syarat untuk bertauhid kepada Allah. Kenapa lafaz asyhadu an la ilaha illallah berkorelasi dengan kewajiban bertauhid? Karena substansi makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah tentang jumlah akidah yang harus kita iktikadkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh umat manusia untuk beribadah, yang kemudian ibadah itu dimaknai dengan wahidu, bertauhid atau makrifat atau beriman, maka makna la ilaha illallah yang di dalamnya terdapat takdir yang melahirkan dua sifat besar, istighna dan iftiqar, nanti akan dibahas depan, adalah kalimat yang muhtawin, daya cakupnya itu seluruh akidah, baik tauhid uluhiyah, nabawiyah dan samiyah sudah ada dalam kandungan makna la ilaha illallah. Nanti di depan ada bagaimana bisa dimaknai dengan istighna, iftiqar, kemudian jalal, jamal, kamal, qahar. Dari istighna menjadi 11 sifat, dari iftiqar menjadi 9 sifat, kemudian diiktikadkan nakidnya menjadi 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akidah nabawiyah yang 9 tentang sifat wajib, mustahil dan jaiz, dan termasuk mengiktikadkan hal yang jaizul aqli tapi menjadi wajibul wujud muqayyad atau akidah samiyah. Artinya orang yang mengiktikadkan substansi dari la ilaha illallah dia sudah mukmin, karena sudah melaksanakan perintah bunuh. Lalu kemudian bagaimana tentang mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Atau kalau dibuat satu pertanyaan, haruskah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pertanyaan kedua, pengikraran 2 kalimat syahadat itu bentuknya harus seperti apa? Apakah dengan asyhadu an la ilaha illallah atau dengan lafaz lain? Sekiranya kita patut membaca beberapa kitab sumber selain yang mainstream kita kaji kitab-kitab akidah, kita juga patut membaca kitab asbab nuzul dan beberapa ayat. Dulu itu ada 2 pemuka agama dari Syam yang sengaja datang ke Madinah untuk membuktikan sinyalmen yang mereka temukan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tentang agama akhir zaman, tentang Nabi akhir zaman. Kedua pendeta dari Syam ini, saya sebut pendeta boleh, itu berkeliling
Lalu mereka semakin terarahkan kepada satu sosok yang bernama Muhammad atau Ahmad. Indah ba'di riwayah terjadilah pertemuan itu, kemudian mereka bertanya tentang nama, benarkah engkau bernama Muhammad? Rasul menjawab, iya, inna maqila Rasulullah. Sebagian riwayat menyebutkan, benarkah engkau bernama Ahmad? Rasul demikian. Ini beda antara kata Muhammad dan kata Ahmad ketika termaktub dalam kitab-kitab lain, Taurat, Injil. Injil yang terjadi gubahan terhadap lafaz-lafaz itu mentafsiri atau menjelaskan kata Ahmad itu atau Himada dan yang lain itu cenderung menyebut sebagai sebuah kata kerja atau kata sifat. Jadi kalau nanti ada Nabi akhir zaman, jadi Injil itu ditafsir oleh para pembukanya sebagai kata Ahmad yang menjadi sosok akhir zaman itu bukan sosok tapi sifat. Himada, Ahmada, Parakletos dan yang lain. Sehingga orang akan cenderung dibingungkan karena sengaja diabu-abukan eksistensi gereja. Jadi diabu-abukan. Bisa saja sosoknya lain tapi bersifat Ahmad terpuji. Maka yang ditanyakan, benarkah nama Muhammad? Atau benarkah engkau sosok yang terpuji? Karena pertanyaan dua orang dari sapi ini kepada penduduk Madinah, apakah di sini ada orang yang paling terpuji? Itu tentang verb, tentang kata kerja pada sifat. Benarkah di sini ada orang yang dipuji akhlaknya, yang masyhur di langit dan di bumi? Ini berkaitan dengan makna Ahmad dan Muhammad. Jadi kalau punya anak, kalau laku ya, kasih nama kita bervariasi dari kata-kata hak min dal. Bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa Hamad, bisa Mahmud, Muhammadun, jadi Madun kan. Itu karena berbeda lafaz dan berbeda makna. Nah, yang populer itu Ahmad dan Muhammad. Nah, ketika dalam Taurat Injil nama Muhammad seperti menunjuk kepada sifat atau kata kerja bukan kepada sosok, maka pertanyaan, apakah di sini ada orang yang dipuji di langit dan di bumi? Apakah di sini ada orang yang benar-benar terpuji daripada yang lain? Orang Madinah yang Muslim dan kafir pada waktu itu, Ainul Quran, Dirullah, Al-Mazrur dan Muslimin sendiri sepakat terjadi satu sosok yang menjadi jawaban mereka seragam ada, dan sosok itu adalah Muhammad. Nah, semakin kuat sinyalmen, kemudian bertemulah kedua pendeta itu dengan Muhammad, dengan sang Nabi, dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dulu, yang pertama kali ditanya itu tentang benarkah nama Muhammad? Indah makilah, benarkah nama Muhammad? Dan Nabi menjawab iya. Nabi mengiyakan. Lalu kemudian berdiskusilah tentang substansi agama yang mereka yakini dengan Islam yang disebarkan oleh baginda Nabi. Ternyata ada kesamaan tentang konsep tauhid, tentang ajaran ketuhanan yang sama, tentang ketunggalan Tuhan yang disembah, tentang posisi sifat-sifat. Diskusi itu kemudian panjang, puncaknya kemudian mereka bertanya, apa kira-kira kalimat yang menjadi keyword atau kata kunci yang di dalamnya mengandung dari beberapa hal penting dalam akidah? Itu pertanyaan. Naon sih kata kunci dari akidah yang kita diskusikan tadi? Maka turun
dicari. Nah, dari sanalah kemudian diyakini orang yang beriman secara substansi makna la ilaha illallah belum disebut muslim ketika belum mengucapkan la ilaha illallah wa nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadam. Wa nutqu adapun mengucapkan bisyahadataini dua kalimat syahadat yang dua ini kemudian isinya tentang uluhiyah, nabawiyah dan samanya. U'tubiro. Ini u'tubiro itu bermacam tafsir. Ada yang menyebut diperhitungkan sebagai syarat, ada yang diperhitungkan sebagai setengah. Karena kalau syarat berarti harus diucapkan. Kalau setengah cukup dengan iktikad setengahnya, setengah lagi dengan pengucapan. Ada lagi yang kemudian mengatakan setengah dari agama ini syahadat, sisanya di luar syahadat. Ala kulli hal, syahadat kemudian menjadi kata kunci bagaimana seseorang dikatakan muslim dan seseorang tidak dikatakan muslim. Ini debatable. Ada yang menyebut karena wajib, seperti yang dijelaskan semalam, saya tidak harus mengulang. Di sini dalam kitab Jauharut Tauhid, dalam kitab Ummul Barohin disebut pengucapan kalimat musyarrafah dalam bentuk qadiyah salimah kuliah itu memiliki konsekuensi ideologis. Artinya keberagamaan seseorang dipengaruhi oleh faktor X ini. Ada yang menyebut cukup dengan i'tiqad. Ada, tidak harus mengucapkan. Wakil. Ada yang menyebut ketika manusia berada dalam dua kondisi mukmin dan kafir, maka bagi kafir itu wajib mengucapkan. Yang amal mukminu bil asalah, kalau asalnya mukmin, berarti terlahir dari rahim mukminin. Fayajibu alai ayyan qur'a maratan fil umri. Wajib mengucapkan sekali saja seumur hidup. Tentang pengucapan nanti kita bahas, karena ada yang habis sholat, ada juga yang harus disaksikan. Ini kita uji, harus uji materi kita mana yang benar. Karena kebanyakan dalam tradisi fikih menyebut penyebutan syahadat itu habis sholat. Setelah balik apalagi itu cukup dengan sholat. Betul kalau diberi lihat al-wujub, ini wajib. Nah, wajib di sini wajib syarat pengucapan ini, bukan kewajiban beriktikad. Kalau wajib iktikad konsekuensinya jelas. Pengucapan di sini wajib. Wa in tarokadzalika fahuwa asin wa imanuhu shahih. Wa imanuhu shahihun. Dengan abai tidak mengucapkan la ilaha illallah karena dia mengabaikan kewajiban, posisinya adalah asin. Kenapa? Maksiat. Beriman itu urusan qalbi. Sementara seperti halnya jual beli harus ada ijab qabul. Ridho yang hak yang jadi substansi jual beli innamal bay'an taradin itu kan hobi untuk mengekspresikan bahwa jisim kita ini, diri kita ini ridho. Dalam akad jual beli itu ada ijab qabul. Nikah pun ada qabul tuh. Ini harus tertara kalau sampai itu. Qabul tuh nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Itu ala sabilil ijmal. Qabul tuh nikahaha wa
zawjaha bimahri alatil harbi haram. Itu banyak alasan tafsir diurai dengan tafsir. Maka la ilaha illallah ini ibarat ijab qabul kita sebagai seorang mukmin untuk kemudian memperlihatkan eksistensi keimanan dengan berislam. Nah, pintunya dua kalimat syahadat. Nah, wa imanu shahih. Tsumma yanbaghi lahu an yukthira min dzikriha ba'da ada'il wajib. Ini tentang adab itu syahadat. Sunnah kita mengucapkan, bahkan ketika syahadat ada dalam tasyahud, syahadat itu jadi wajib karena terikat dengan kewajiban salat. Kama asyarna ila dzalika bi qawli fi asl al-aqidah. Fa 'ala al-aqil an yukthira min dzikriha mustahdiran lima ihtawat 'alaihi. Yang sulit itu ketika la ilaha illallah mustahdiran lima ihtawat 'alaihi. Kumaha bisa mustahdiran bagi tauhid lagi henteu. Apal uluhiyah nabawiyah samiyah ge henteu. Rek ngahadirkeun kabogoh dina hate, rek ngahadirkeun rasa cinta dina hate, ari kabogohna teu boga. Bisa moal? Moal. Wa yu'rafu manha awalan yang kami milik di dunia wa ukhra supaya terjadi kemanfaatan dengan menceritakan, dengan berikrar la ilaha illallah itu ada kemanfaatan dunia dan akhirat. Nah, ini ada kata kunci dunia wa ukhra. Untuk kebaikan dunia dan akhirat, inna maqila wa man awfa bima ahada alaihi Allah aw bima ahada alaihi Allah fa sayu'tihi ajran 'azima. Ketika ditanya mau ajrun 'azim, apa yang dimaksud dengan ajrun 'azim? Khair wa na'ni bi ajrun 'azim khairul dunya wal akhirah. Dunia ukhra. Muncullah kata-kata munjiyah dan syar'iyah. Kalau syahadat hanya menyelamatkan diri dari urusan dunia saja disebut syahadat apa? Kalau syahadat dengan segala substansi maknanya kita iktikankan, berarti syahadat naon? Munjiyah, mukminah, munjin au najin. Ini karena dalam syarat wasatu qaumihi munjian. Ada kata-kata dalam Syekh Nasuki dalam syarah Barohin yang dikarang oleh Syekh Sanusi atau syarah Aqidah Sughra, wasatu qaumihi munjian. Artinya pengucapan dua kalimat syahadat yang disertai dengan pengiktikanan, maka baru disebut ikrar. Ikrar ngobrol kuletah dengan hati. Ikrar itu menyelamatkan si pengikrarnya, si mukir dari hukum dunia, dia tidak disebut kafir, dan dari hukum akhirat. Semaksiat apapun, ada kisah orang yang persentase hidupnya tukang bobok, tukang tarok, tukang bobok, tukang tarok, tukang macawarokot gitu. Itu kan 99% maksiat. Di akhir dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Berarti dia selamat secara ukhrawi di akhir, secara duniawi di akhir, tapi tidak ada akhir untuk keselamatan dia nanti di akhir. Artinya terus dia akan selamat. Apapun nanti siksa dia di neraka, pada akhirnya akan menuju surga. Ini terkait apa yang disampaikan oleh Syekhul Al-Qur'an tadi tentang pengucapan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, ini saya kira ada hadis Bukhari yang bercerita tentang pengucapan syahadat, apakah perlu dipaksanakan atau tidak. Karena sebagian
untuk ikhtiar, ada yang ketika balik itu ada upacara balik. Upacara balik orang yang sudah sesuai dengan kriteria balik yang berapa? Yang 3 itu nanti di hadapan jamaah yang lain, itu di hadapan manusia mukmin yang lain itu dia diupacarakan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Meski sebelumnya dia sudah beriman. Karena al-mu'min bil asolah itu hanya 1 kali kewajibannya dalam seumur hidup. Ini disebut riwayatnya disebut. Pertanyaannya, apakah pengucapan syahadat itu perlu di ihtifal? Di ihtifal itu kira-kira diupacarakan. Nahnu nahtafilu bi dzikri kalimatai syahadatain. Bisa nggak? Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, dicari dalilnya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian syahadat itu rukunnya sekian, di antara rukunnya itu syahid. Syahid ini maknanya yang menyaksikan syahadat. Ini lagi-lagi kita harus melek ilmu alat. Syahid yang menjadi rukun syahadat maknanya bukan yang menyaksikan syahadat, tapi yang bersyahadat. Saya ulangi, syahid kita apa? Kita safinah. Oh, dia Nubadiah, tidak tidak. Syahid itu dia tidak dimaknai dengan, memang ada 2 pemaknaan. Pertama, syahid secara umum kan dalam ilmu jinayah, termasuk juga sebagian muamalat, syahid itu saksi, ya kan? Ya kan? Khairus syuhud alladzi yastashhidu qabla an ada, ya kan? Syahid itu kan identik pemaknaannya dengan orang yang menyaksikan. Kalau dalam hukum syahadat, syahid itu maknanya orang yang bersaksi. Maksudnya orang yang mengikrarkan syahadat. Konsekuensi hukumnya akan berbeda. Kalau syahid dimaknai dengan orang yang menyaksikan syahadat, maka syahadat yang kita ucapkan tidak sah sebelum ada yang menyaksikan. Jadi kudu aya menyaksi. Yang kedua, ketika syahid dimaknai orang yang bersyahadat, syahadat cukup diucapkan meski tidak ada yang menyaksikan. Ini konsekuensinya akan berbeda. Ketika orang berpandangan syahadat harus disaksikan, maka 1000 kali itu, jutaan kali dia bersyahadat sebelum disaksikan, maka menurut pendapat ini dia belum sesuai dengan rukun syahadat. Lamun gagal rukun, benar atau salah? Kan ada mukhalafatu dzil wajhain asy'ar, tidak sesuai dengan kriteria syarat dan rukun. Asim kira-kira atau batal. Konsekuensi hukum. Kalau dia mengiktikadkan syahid itu orang yang bersyahadat, maka sudah jadi yang mukmin ya saksikan syahadat. Nah, bagi kita yang punya bekal atau kompetensi yang cukup untuk mengkaji kalimat-kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis, silahkan buka Riyadhul Batinah. Siapa syahid? Karena secara akurasi kata bahasaan, syahadat itu isim fa'ilnya apa? Syahidah yashhadu bahwa syahidun orang yang bersaksi. Nah, orang yang bersaksi berarti tidak harus disaksi. Karena sudah kapan ayat diupacarakan, salah satu tradisi itu juga tidak mengikat menjadi sebuah kewajiban yang berkonsekuensi ideologis, bukan sekedar konsekuensi logis, tapi konsekuensi ideologis. Nah, terjadilah
debatable di antara para pemikir Islam. Saya sebut para pemikir Islam, tidak menyebutkan satu persatu makna. Begini, ketika ada orang yang berpendapat melakukan dosa besar itu kufur, maka syahadat yang dipandang sebagai kewajiban syar'i tidak diucapkan, dia kufur meski hatinya mengikatkan. Ini khawarij jenis. Itu syahadat mah kufur we. Aja nekat pan dina keterangan yang asal buka tekad masih kena naon. Nah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau belum sempat bersyahadat sekali seumur hidup di kitab ini, kewajiban itu hanya berkonsekuensi ideologis asin bermaksiat. Muncul dari kelompok yang mewajibkan syahadat itu harus disaksikan, ada ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maksudnya gimana? Ketika syahadat harus disaksikan, pertanyaannya saksinya siapa? Siapa yang memiliki kompetensi untuk menjadi saksi? Kalau syahadat ini muamalah, kan saksinya ada hitung-hitungan. Kalau jinayat beda lagi. Seperti persaksian dalam satu kasus tertentu, ada yang cukup dengan 2 laki-laki atau 4 perempuan. Itu beda-beda. Nah, sahih sedang berapa orang? Ini debatable. Kemudian muncul satu firqah. Syahid di sini adalah imam atau yang mewakilinya. Berarti dalam perangkat hukum ketatanegaraan harus ada orang, bisa qadhi, bisa siapapun yang menyaksikan syahadat ini. Anyway, bisa ke ini tidak terlalu diperumit. Kenapa? Syahadatnya ikrar kita kepada Allah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Dalam keterangan lain, nah itu batasan-batasan ekspansi itu ketika bersyahadat selesai enggak? Bukan ketika negaranya hancur, bukan ketika orang-orang pada negara tersebut terbunuh, bukan. Hatta yashhadu. Target dan capaian syahadat itu, perang itu yashhadu. Apapun siasat dalam ghazwah, baik ghazwatul fikri atau ghazwatul harkah, karena ghazwah ada 2 dimensi. Mabda'nya fikrah, marhalah jihad itu ada fikrah wal harkah. Fikrah jihad dengan tulisan, populer istilah ghazwatul fikri, perang pikiran. Ada ghazwatul fikri, ada ghazwah bil harkah, di mana perang fisik. Batasannya apa? Kayak lalu kita hari ini berperang secara pemikiran dengan sesama muslim. Hataya satu, mereka sudah bersyahadat, mau apa lagi? Jangan dimaknai dengan jihad atau kita, tapi maknai dengan dakwah, maknai dengan tabligh. Misal ada saudara seiman kita yang masih berpaham tidak sama dengan kita. Kemudian ketika kita mengukur atau menakar dengan ilmu akidah, dia masuk kepada ahlul bidah, ahli bid'ah. Lalu kita berinisiatif untuk mengingatkan, awas, jangan menggunakan metodologi ghazwah, pakai metodologi dakwah atau tabligh. Kalau ghazwah hataya syahadu, kalau dakwah atau tabligh berjabat, sehingga mereka kembali kepada ajaran yang hak dengan cara yang keras atau yang tegas, atau dengan ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sekarang kita habis energi kita untuk berperang, perang saudara kita dengan sesama mukmin. Beda seletik riweuh, pas saya seletik riweuh. Beda pandangan konflik, beda jenis kelamin, kawin gitu kan. Ada orang yang secara
hukum fikih digeser jadi hukum tauhid yang cenderung ideologis. Hukum yang praktis harus bergeser menjadi hukum yang strategis. Misal, bai'at itu fikih murni. Kitabnya dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, al-bai'atu huwa hiya al-'aqdu 'ala tha'ah. Komitmen untuk taat, mengikat diri dengan waliul amri, ya bai'at. Bisa bai'at am, bisa bai'at khos. Prakteknya warga negara berbai'at untuk taat terhadap pemimpin dan pemimpin berbai'at untuk siap mengayomi rakyatnya. Itu bai'at. Dalam sigot bai'at, karena ini fikih, dia hanya mengucapkan substansi taat. Bayuka ala amarullah, ala ma amarullah min amrin bil ma'ruf aw nahyin 'an munkar. Tergantung cara kita memformulasikan kata-kata dalam bai'at. Bagaimana kalau dibumbui dengan syahadat? Maka tapi tidak wajib. Maksudnya gimana? Karena untuk berbai'at, untuk penegasan, untuk berkomitmen, kita butuh hati yang bening. Kita dituntut untuk mengemukakan ikrar min somimil qalbi, ijroh hati. Salah satu alat untuk melakukan pembersihan diri diantaranya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu kemudian tidak berkonsekuensi yang tidak membaca syahadat dalam bai'at menjadi kafir. Karena lagi-lagi bai'at yang inovasi menempatkan syahadat dalam bai'at itu fungsinya itu. Ada kalimat musyarakah dalam la ilaha illallah. Jangan kemudian digeser bai'at itu ya syahadat. Saya baru menemukan bai'at dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun atau Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu bai'at itu ya terlepas dari syahadat. Dia masuknya, dia termasuk bagian dari syarat muktasabun min adillatiha tafsiriyah. Lain yakinnya. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Kan ada keterangan maka walaysa fi unuqihi bai'atun maka mitatan jahiliyah. Kalau hadisnya hadis sahih Muslim, lihat An-Nawawi ala Syarhil Muslim, pensarah dari kitab itu. Kalau hadisnya hadis Bukhari, lihat Fathul Bari. Saya tidak bawa kitab ilmunya, tapi paling tidak ada 3 pandangan. Pertama, minatan jahiliyah yang dimaknai asli yang selaras dengan kata-kata ini. Ketika tidak berbaiat, dia maksiat. 2, ketika tidak berbaiat, dia tidak beriman. Karena dia kufur, tapi kufurnya kufur nikmat. Yang ketiga ada kufurnya kufur balas. Kafir itu baiat. Sebab dalam baiat harus dicantumkan syahadat itu. Paham? Nah, secara pemahaman siasah qanuniyah fikih itu boleh diformulasikan, tapi konsekuensinya tidak boleh membawa hal-hal yang bersifat ideologi strategis, yaitu tauhid. Sebab itu urusan fikih. Sebab ini urusan fikih. Misal untuk bai'at atau untuk syahadat tertulisan. Nah, kenapa saya membahas bai'at? Karena dalam pandangan tertentu, syahid itu maknanya orang yang menyaksikan syahadat, bukan orang yang bersyahadat dalam pemahaman tertentu. Nah, yang menyaksikan inilah kemudian datang kepada sekelompok orang atau datang kepada perorangan kemudian ngajak bai'at. Oh, bai'at kulit kisah syahadat sorangan. Nah, bai'at itu asyhadu an la ilaha illallah bla bla dengan singkat-singkat tertentu.
kemudian ada seorang yang akan dibunuh oleh orang muslim, kemudian orang yang akan dibunuh itu serta-merta mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di paehan. Dan Nabi tidak menghendaki itu. Indah ba'di riwayat, jasad si pembunuh tidak diterima bumi. Walhasil ulah gampang ngafir zaman nulis baca syahadat. Bahkan dalam kaidah dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah la nukaffiru, tidak mengkafir-kafirkan seseorang pun, ahadan, seorang pun, apalagi banyak orang, min ahlil qiblah, selagi dia sholat. Selagi dia sholat, karena syahadatnya cukup bila sholat. Jadi kalau melihat saya nanti akan buka pertanyaan untuk masalah ini kan agak serius. Di luar substansi syahadat nanti kita bahas maknanya arabnya, kenapa ada maujud, kenapa ada munjid, kenapa ada syar. Saya kira untuk syar ini sudah tadi sekilas. Secara teksnya nanti kita lihat dosa atau dimunjian ada di syarahnya. Tapi terkait tentang kewajiban bersyahadat, kemudian disandingkan dengan kasuistik kasus beat atau yang lain, perangkat-perangkat yang lain yang berkonsekuensi kafir atau tidak. Ini karena konsekuensi ada dua, ada konsekuensi ideologis, ada konsekuensi logis. Ya, nanti yang ideologis itu kita jauhkan dulu, mana wilayah fikih, mana wilayah. Karena fikih itu dosa dan tidak berdosa. Kalau tauhid mungkin iman, bid'ah, kufur, fasik, munafik dan yang lain. Itu konsekuensi. Bahkan ketika ada mazhab tertentu dalam usuluddin, ada firqah tertentu dalam usuluddin yang memiliki pandangan kalam yang berbeda, selagi dia ahlul qiblat, kita tidak boleh mudah mengucapkan kata-kata kafir. Ulangi, selagi mereka ahlul qiblat, kita tidak boleh mudah seenaknya mengucapkan kata-kata kafir. Apalagi nanti ada kufur inad, kufur ingkar, kufur apa lagi? Kufur banyak istilah kafir yang tidak akan kita bahas bisa. Itu saja, dan kita untuk siang ini tidak membuka sesi pertanyaan, dan malam nanti kita selesaikan sampai tuntas ya. Kita tutup dengan membaca